Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Dan alhamdulillahnya teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini insyaallah kami mengangkat judul mengenai pengaruh Orientalisme terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Untuk itu, teman-teman sekalian, kelas KPI 1B untuk menyaksikan video ini dengan seksama dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada kesalahpahaman dari materi yang ditangkap. Untuk itu, selamat menyaksikan. Check it out. Objek penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji bagaimana objek studi kawasan Islam Orientalisme sebagai gerakan oleh para ilmuwan Barat untuk meneliti dan mengkaji tentang dunia Timur yang berpengaruh terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Melalui metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, penulis menyelami sejarah dan proses panjang di masa lalu tentang bagaimana Orientalisme telah turut andil dalam mengawali pengaruh sekularisme dalam pendidikan Islam di Indonesia, yang mana hal tersebut memberikan dampak negatif bagi pendidikan dan kehidupan masyarakat, memisahkan antara nilai-nilai agama dan kehidupan yang menganggap kehidupan beragama adalah suatu keterbelakangan, hingga dampak yang paling fatal adalah bagaimana esensi kehidupan yang beragama dianggap rendah dan kuno. Hal tersebut tentunya adalah pembahasan yang tidak patut diabaikan, dan mesti ada pembahasan ilmiah untuk mengkaji permasalahan tersebut. Inilah yang mendasari penulis mengkajinya dalam artikel ini. Di sini saya akan menyimpulkan hasil kajian kami, di mana yang pertama yaitu Orientalisme sebagai pandangan kaum Barat tentang bagaimana Islam mereka gambarkan memiliki dampak dan dalam sejarah panjang pendidikan di Indonesia. Berawal dari kewalahannya Belanda melawan penduduk pribumi yang memiliki semangat jihad yang tinggi untuk berjuang di jalan Allah, hingga Belanda mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sampai pada akhirnya ditemukanlah satu cara, yaitu dengan menciptakan sekulerisme di tengah pendidikan Islam di Indonesia, tentang bagaimana kaum pribumi dibuat jauh dengan agamanya, bagaimana nilai agama dilarang untuk mencampuri urusan-urusan politik, dan mempersempit bahkan berupaya membasmi pergerakan penyebaran kajian pendidikan Islam. Lalu ini menjadi tugas kita bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut, menyadarkan masyarakat tentang sejarah panjang turut bercampurnya sekulerisme dalam pendidikan Islam di Indonesia. Berawal dari kolonial Belanda yang menginvasi daerah kawasan Aceh yang mayoritas masyarakat di sana adalah kaum muslimin, menjadi hambatan para kolonial Belanda untuk menguasainya. Belanda terus memutar otak, pikiran, dan menguras tenaganya untuk bisa menaklukkannya. Sampailah pada datangnya satu tokoh cemerlang dari kolonial Belanda, yaitu yang bernama Christian Snoeck-Hurjon. Adalah seorang orientalis yang awalnya mengamati dunia Arab dan ditugaskan ke Indonesia untuk memecahkan masalah yang dialami para kolonial Belanda di Aceh. Alhasil kemenangan yang mereka dapat atas Aceh dan kebijakannya mempengaruhi dunia pendidikan Islam saat itu hingga sekarang. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kami pribadi, kami manusia biasa yang tak jauh dari khilaf dan kesalahan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang meminta taubat. Dan apabila ada kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, itu insya Allah datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang paling sempurna. Sekian dari kami. Sebelum penutup, kami ada pantun. Beli kayu, beli selasi. Cakep. Thank you dan terima kasih. Cakep. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.